Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Fauzia dari PGMI 6A dengan NIM D97217064. Hari ini, saya akan melakukan seminar proposal. Seminar proposal saya terdiri dari bab 1, bab 2, hingga bab 3. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Pada bab 2, saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Dan yang terakhir, pada bab 3, saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang saya ambil. Saya mengambil mata pelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Ibtidaiyah sebagai kajian penelitian saya dalam seminar proposal kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pada bab 1. Latar belakang yang saya ambil adalah bahasa. Bahasa sendiri adalah suatu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik dari individu kepada individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Suatu komunikasi tidak akan tercapai tujuannya apabila antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak mengerti bahasa. Sehingga bahasa merupakan suatu instrumen penting di dalam suatu komunikasi. Sehingga bahasa disebut dengan alat komunikasi. Dengan semakin berkembangnya zaman, globalisasi yang terjadi, dunia menjadi begitu terbuka. Penguasaan terhadap bahasa asing menjadi sebuah keharusan. Bahasa asing, bahasa internasional yang telah ditetapkan oleh dunia adalah bahasa Inggris. Dalam hal ini, menjadikan bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa sebagai bahasa pergaulan internasional di dunia. Sehingga bahasa Inggris merupakan bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Inggris merupakan bahasa ilmu teknologi. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris, tentu ia akan mengalami kesulitan dalam pergaulan di dunia. Menyadari pentingnya bahasa Inggris ini menjadikan bahasa Inggris dijadikan sebagai muatan lokal di Madrasah Ibtidaiyah. Namun, pada kenyataannya, peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu karena dalam pelafalan dalam bahasa Inggris, baik penulisan ataupun pelafalannya itu berbeda. Dari segi tulisan dengan pelafalan atau cara membacanya itu berbeda. Sehingga hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tulisan dan pelafalannya sama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi peserta didik. Kesulitan ini dapat diatasi dengan dua hal, yaitu pentingnya peranan seorang guru serta penggunaan media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran dalam penyampaian materi. Peranan guru di sini sangat ditekankan untuk membawa siswa belajar pembelajaran aktif di dalam kelas. Nah, media pembelajaran juga memiliki andil yang sangat besar. Media sendiri berasal dari kata medium yang artinya perantara. Jadi suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah penjelasan atau sesuatu. Jadi media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan
materi pembelajaran. Kombinasi antara media pembelajaran dan guru yang aktif akan menarik pembelajaran sehingga dan kita bayangkan ketika seorang guru yang aktif berkombinasi dengan media pembelajaran yang menarik, maka pembelajaran di dalam kelas akan terasa aktif, inovatif, menyenangkan, sehingga materi yang disampaikan pada tujuan pembelajaran akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah bab 2 tentang kajian teori. Di sini berisikan tentang yang pertama adalah pengertian pemahaman, yang terdiri dari pengertian pemahaman, strategi pemahaman, indikator pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Inggris di MI yang berisikan tentang hakikat pembelajaran bahasa Inggris, berisikan tentang ruang lingkup bahasa Inggris, dan membahas tentang media pembelajaran dan media pembelajaran flashcard yang saya ambil atau yang akan saya terapkan. Saya akan menjelaskan secara singkat bahwa pemahaman menurut Sloan dan Hoyer merupakan suatu proses atau tahap berpikir yang tersusun dari 7 rangkap yang kemudian dikategorikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah pemahaman merupakan kemampuan dalam menerangkan dan menginterpretasikan. Jadi pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk menginterpretasikan. Dan pemahaman mencakup lebih dari sekedar mengetahui, namun keterlibatan proses mental secara berubah-ubah. Aspek yang ketiga yaitu pemahaman merupakan suatu proses atau tahapan. Jadi pemahaman mencakup kegiatan eksplorasi, memahami juga ya, mencakup eksplorasi, aplikasi, hingga tahap analisis. Yang terakhir adalah pemahaman tidak hanya soal pengetahuan, namun merupakan keadaan seseorang yang memberikan sebuah gambaran mengenai materi yang lebih luas. Artinya apa? Pemahaman memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar menghafal dan melafalkan. Dan strategi pemahaman. Ada beberapa strategi pemahaman, misalkan contohnya adalah membandingkan dan mengontraskan, membaca dan mendapatkan makna, memperoleh konsep, kemudian misteri. Indikator pemahaman di sini yaitu mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan menduga, membandingkan, serta menjelaskan. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang pembelajaran bahasa Inggris di MI. Di dalam bahasa Inggris terdiri 3 struktur. Yang pertama adalah pelafalan atau pronunciations. Yang kedua adalah struktur atau grammar. Dan yang ketiga adalah kosakata atau vocabulary. Jadi pembelajaran bahasa Inggris di MI sangat berbeda dengan di SMP dan SMA. Artinya guru memiliki peranan penting untuk menarik minat dan bakat siswa untuk lebih mempelajari bahasa Inggris, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kemudian tujuan bahasa Inggris. Menurut Demdiknas tahun 2006, yaitu untuk mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan, language accompanying actions, dan konteks sekolah dasar. Yang kedua adalah memiliki kesadaran tentang hakikat pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah dunia. Ruang lingkup bahasa Inggris. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Inggris di MI berbeda dengan jenjang SMP dan SMA. Di MI masih diajarkan mengenai tema-tema sederhana yang dibahas seperti mengenalkan lingkungan, benda-benda di sekitar, karena masih pada tahap pengenalan.
sehingga mempelajari hal-hal yang sederhana. Hal ini disesuaikan dengan aspek kognitif siswa di madrasah ibtidaiyah. Judul selanjutnya adalah, subjudulnya adalah media pembelajaran. Di sini pengertian media, mencakup pengertian media, materi yang saya ambil yaitu part of my body. Untuk selanjutnya adalah media pembelajaran, mencakup tentang pengertian media. Kemudian media yang saya ambil adalah flashcard, dan materi yang saya ambil yaitu part of my body, yaitu mengenai pelafalan atau bahasa Inggris dari anggota-anggota tubuh siswa. Ya, pada bab 3 berisikan tentang metodologi penelitian. Mencakup definisi penelitian tindakan kelas. Didefinisikan bahwa menurut pendapat Sumardi, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru dan cara untuk memecahkan masalah dengan secara langsung. Adapun beberapa prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah kegiatan yang mengadopsi kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, menerapkan SWOT sebagai pedoman. Seperti kita ketahui, SWOT adalah S sebagai strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang keempat adalah upaya empiris dan sistematik. Yang kelima adalah menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, management, acceptable, realistic, dan time-bound. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan model Kurt-Lewin. Pada siklus ini terdiri dari 4 prosedur, yaitu planning, yakni proses dalam menentukan program kebaikan dari suatu gagasan inti, acting, observing, dan reflection. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil adalah di MI Membaul Hidayah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terdiri dari 6 rombel pembelajaran. Saya mengambil di kelas 4. Lokasi penelitian yang saya ambil adalah, pada penelitian ini saya melaksanakan penelitian di MI Membaul Hidayah di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Saya mengambil di kelas 4. Waktu penelitian, pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Maret 2019. Pada tahap ini masih mencapai tahap wawancara serta melakukan pretest ke kelas, karena tahap selanjutnya terkendala oleh corona. Jadi waktu itu saya memberikan beberapa pretest kepada siswa mengenai bahasa Inggris dari anggota tubuh masing-masing. Subjek penelitian yaitu MI Membaul Hidayah kelas 4 tahun 2020-2021 yang terdiri dari 19 siswi putri dan 19 siswa putra. Dalam satu kelas terdiri dari 38 siswa. Variabel yang saya selidiki adalah variabel input siswa-siswi kelas 4, variabel proses yaitu media flashcard, dan variabel output yaitu pemahaman materi part of my body. Pada rencana tindakan pada siklus-siklus tersebut, tahapan-tahapannya seperti dalam proses pembelajaran yaitu perencanaan, di mana guru harus planning dulu, membuat RPP, RPPH, mempersiapkan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian tahap pelaksanaan tindakan atau action mencakup pendahuluan, seperti mengucapkan salam, mengajak berdoa, melakukan apersepsi, kemudian kegiatan inti, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, serta penggunaan media flashcard yang dipergunakan baik secara individu maupun kelompok untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa melalui media flashcard.
Pada tahap pengamatan, mengamati berhasil atau tidaknya model pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, mengamati minat belajar anak sesuai indikator yang ditentukan oleh peneliti. Pada tahap refleksi atau reflection, ini adalah tahap di mana saya melakukan evaluasi secara keseluruhan apakah media yang saya terapkan dalam pembelajaran tersebut sudah mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi part of my body. Data dan cara pengumpulan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan observasi, yaitu dengan datang ke kelas. Wawancara, yaitu saya melakukan wawancara dengan guru kelas 4, yaitu Bu Erna Setiawati sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah tes tulis, yaitu pemberian pretest mengenai soal bahasa Inggris dari anggota tubuh, seperti tangan bahasa Inggrisnya apa, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Instrumen penilaian terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, tes tulis, instrumen pembelajaran terdiri dari RPP, tes tulis, lembar observasi kegiatan belajar mengajar, wawancara, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu penilaian rata-rata, teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan penilaian rata-rata serta penilaian observasi kelas. Misalkan nilai akhir sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Untuk indikator kinerja, yaitu merupakan sebuah kriteria yang saya gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran di kelas selama penelitian, di mana masing-masing memiliki kriteria seperti berkembang sangat baik disebut dengan BSB, berkembang sesuai harapan BSH yaitu 51 sampai 75, 26 sampai 50 yaitu MB mulai berkembang, dan 0 sampai 25 BB menjadi belum berkembang. Dan kemudian ada kriteria penilaian observasi siswa. Saya kategorikan 0 sampai 49 dikategorikan sebagai kurang, 50 sampai 69 yaitu cukup, 70 sampai 89 baik, dan 90 sampai 100 siswa dikatakan sangat baik. Tim peneliti dan tugasnya, saya sebagai peneliti Nina Fauziah, dan saya bekerja sama dengan kolaborator serta guru pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4 MI Mbak Hidayah, yaitu Ibu Erna Setiawati. Demikian seminar pendidikan dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari bab 1 hingga bab 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.